Mungkin masalah terbesar yang dialami oleh seorang penyendiri terkait asmara adalah sulitnya untuk menemukan seseorang yang benar-benar tepat, cocok, dan sefrekuensi dengan kita yang merupakan seorang penyendiri. Apalagi kita yang menyendiri cenderung untuk menutup diri dengan dunia luar, yang mana mengartikan bahwa kita memiliki kecenderungan yang lebih sedikit untuk bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Dan walaupun sekarang saya sudah tidak menjadi seorang penyendiri lagi seperti sebelumnya, saya pernah mengalami hal-hal yang kamu alami, di mana sangat sulit untuk menemukan seseorang yang begitu sefrekuensi. Karena kita paham, konsumsi yang kita lakukan dan kita terima setiap harinya dengan menggunakan panca indera kita cenderung berbeda dari yang orang secara umumnya dapatkan. Maka dari itu, kita akan sedikit kesulitan untuk menemukan orang yang benar-benar tepat. Namun, tidak mustahil. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan jika kita ingin menemukan seseorang tersebut yang mana merupakan orang yang cocok untuk menjadi pasangan hidup kita, yaitu dengan mulai membuka diri untuk melakukan hal-hal yang baru. Karena seperti yang dikatakan oleh seseorang, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, kamu harus mulai mencoba untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Dan di video kali ini saya sudah menyediakan 13 tempat mencari jodoh yang tepat bagi seorang penyendiri. Maka dari itu, kamu bisa mencoba tempat-tempat ini untuk berpeluang lebih besar menemukan orang yang tepat untuk kamu jadikan teman hidup. Tempat yang pertama adalah kelas dan seminar-seminar. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi di mana seseorang yang memiliki kecenderungan untuk menyendiri memiliki kecerdasan intelektual di atas rata-rata. Bahkan kebanyakan orang jenius di dunia selalu memilih untuk menjadi seorang penyendiri. Karena memang saat kita sendiri kita akan lebih hidup dalam pemikiran kita daripada terganggu oleh permainan peran yang ada di luar sana. Maka dari itu, seorang penyendiri biasanya akan menemukan orang yang cocok dan tepat saat mereka menghadiri kelas dan seminar-seminar. Tentu saja situasi ini akan hanya bisa kamu dapatkan jika kamu berada pada lingkungan yang tepat. Misalnya bagi kamu yang masih duduk di bangku perkuliahan atau sekolah, kunjungilah kelas-kelas tertentu dan seminar-seminar yang benar-benar tepat dan cocok untuk keinginan kamu atau passion kamu. Nanti di situ kamu akan menemukan orang-orang dengan minat yang mirip dengan yang kamu miliki, yang mana tentu saja akan membuat kamu lebih nyaman dan lebih cepat untuk dekat dengan orang baru tersebut. Kemudian tempat yang kedua yang bisa kamu jadikan tempat untuk mencari jodoh adalah komunitas literasi. Rata-rata seorang penyendiri itu menyukai literasi, karena saat sendiri beberapa penyendiri memilih untuk menggeluti berbagai jenis bidang seperti kesenian dan literasi. Hiburan demi hiburan terus berganti saat seseorang menjadi seorang penyendiri. Dan salah satunya pasti mengena ke arah literasi. Entah itu tulisan-tulisan maupun novel maupun bacaan-bacaan lainnya. Dengan begitu kamu akan memiliki pengetahuan literasi yang sangat tinggi dan luas, yang memungkinkan kamu akan membahas sebuah topik yang akan sulit sekali dipahami jika kamu berdiskusi dengan orang yang tidak tepat. Maka dari itu akan sangat penting bagi kamu untuk menemukan orang yang tepat dan cocok untuk kamu ajak bicara tentang literasi jika kamu memahami literasi. Dan cara yang paling cepat untuk bisa menemukan orang dengan minat yang sama terhadap literasi adalah dengan mengikuti komunitas-komunitas literasi. Kamu bisa memulai dengan mencari komunitas literasi di Facebook atau di sosial media lainnya. Atau kamu bisa langsung mencari di kota kamu sendiri.
Di situ kamu akan menemukan lawan jenis yang benar-benar mirip dari sifat yang kamu miliki, sehingga kamu tidak akan kesusahan untuk mengobrol atau mendekatkan diri secara emosional maupun intelektual. Karena sudah ada dasar dari literasi yang bisa menyatukan kalian berdua. Yang ketiga adalah tempat-tempat seperti acara tentang kebudayaan. Di sini kamu juga bisa mengikuti komunitas tentang kebudayaan atau acara-acara kebudayaan, seperti pameran adat atau hal-hal sejenisnya. Tentu saja tempat ini akan lebih cocok bagi kamu yang merupakan orang yang suka dengan kebudayaan. Maka dari itu, jika kamu adalah seseorang yang menghabiskan waktu kamu saat sendirian dengan melakukan atau menggeluti kebudayaan-kebudayaan, kamu bisa mengikuti acara-acara tentang kebudayaan untuk menemukan pasangan yang cocok dan tepat bagi diri kamu. Karena memang sangat berat untuk bisa berbicara dengan orang lain yang tidak sejalan dengan apa yang kita minati. Jika kamu adalah orang yang sedikit fleksibel, namun kamu seorang penyendiri, kamu bisa mengunjungi tempat-tempat yang lebih santai dan memiliki keragaman yang lebih luas tentang jenis orang yang bisa kamu temui, yaitu di kafe dan kedai kopi. Ini adalah tempat yang keempat. Menemukan orang lain yang menurut kita tepat untuk kita jadikan sebagai jodoh atau pasangan hidup di kafe dan kedai kopi bukanlah hal yang rumit. Kita hanya perlu memiliki sedikit keberanian untuk mengenal orang baru. Kita bisa melihat dari kebiasaannya di kedai kopi, apakah dia duduk sendirian atau dengan temannya. Tentu saja kamu harus bisa menghindari orang yang terlalu ramai yang akan membuat kamu terlihat agak kaku jika kamu belum terbiasa untuk berinteraksi dengan orang yang terlalu ramai. Maka carilah orang yang tidak terlalu memiliki banyak teman dan sibuk membaca buku atau bergelut dengan komputernya atau laptopnya. Itu akan bisa membuat kamu lebih cepat mendapatkan orang yang tepat sebagai seorang penyendiri. Tempat yang kelima yang bisa kamu jadikan tempat untuk mencari jodoh sebagai seorang penyendiri adalah klub-klub olahraga. Menjadi penyendiri bukan berarti kita tidak suka olahraga, karena saya pun suka olahraga. Maka dari itu, jika kamu ingin memiliki atau menemukan seseorang yang tepat atau lawan jenis yang tepat, kamu bisa mencoba untuk mengikuti klub-klub olahraga yang kamu gemari. Di situ kamu akan memiliki peluang yang cukup besar untuk menemukan orang dengan minat yang sama, dengan kecenderungan suka terhadap olahraga yang sama. Hal ini akan membuat kamu lebih dekat dengan lawan jenis tersebut, jauh daripada jika kamu hanya berbicara dengan dia. Karena berkegiatan bersama, apalagi seperti olahraga, akan membuat seseorang semakin dekat dengan orang lain jauh lebih cepat daripada hanya dengan interaksi biasa. Tempat yang keenam untuk bisa menemukan jodoh bagi si penyendiri adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sukarela. Kegiatan sukarela ini bisa berbentuk amal, penyuluhan, penanaman pohon, ataupun kegiatan kemanusiaan lainnya. Mungkin akan sedikit berat bagi kita yang belum terbiasa dengan keramaian, apalagi bagi teman-teman yang memiliki sifat yang sangat akut dalam menyendiri. Namun cobalah untuk mencoba mengikuti kegiatan amal seperti ini, karena ini akan membuat kamu mengenal lebih banyak orang dengan kebaikan-kebaikan tertentu. Karena orang yang berkegiatan dengan sukarela untuk membantu sesama biasanya adalah orang dengan hati yang lembut yang tidak susah untuk didekati. Maka dari itu, cobalah untuk mengikuti kegiatan amal dan kamu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menemukan orang atau lawan jenis yang cukup mudah dan nyaman untuk kamu dekati sebagai orang yang sungkan dan penyendiri.
Tempat yang ketujuh adalah tempat kerja. Mungkin ini akan sedikit sulit jika kamu adalah seorang penyendiri yang nolep. Namun ketahuilah, tempat kerja adalah tempat yang paling cepat dan tepat untuk bisa menemukan pasangan. Karena tempat kerja itu akan mempertemukan kita dengan orang-orang dengan nasib yang sama dan keadaan emosional yang cukup mirip. Tempat yang ke-8 adalah aplikasi Kencan. Kamu bisa mencoba untuk mendownload aplikasi Kencan jika kamu merasa semua cara yang saya sampaikan tadi terlalu berat bagi kondisi kamu saat ini. Cobalah untuk mendownload beberapa aplikasi Kencan seperti Omi, Tantan, Tinder, dan sebagainya. Dan tentu saja sudah bukan rahasia lagi kalau ada banyak orang di luar sana yang berhasil menemukan orang yang tepat untuk mereka jadikan pasangan melalui aplikasi ini. Tempat yang ke-9 adalah kursus online. Kursus online adalah sebuah hal yang biasa dan lazim kita temui di zaman modern ini. Maka dari itu, kamu bisa memanfaatkan kursus online ini untuk menemukan orang yang cocok untuk kamu jadikan pasangan hidup. Tentu saja kamu harus bisa mulai untuk mendaftar ke tempat-tempat atau kursus online dengan topik-topik yang benar-benar kamu nikmati. Karena semakin paham kamu akan topik yang kamu cari dalam kursus online tersebut, kamu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menemukan orang yang tepat dan cocok dengan diri kamu. Tempat yang ke-10 untuk mencari pasangan bagi kamu yang penyendiri adalah museum. Beberapa orang penyendiri memang cenderung untuk menyukai hal-hal kuno dan sejarah. Dan ini akan menjadi tempat yang sangat tepat untuk kamu kunjungi jika kamu adalah orang dengan tipe ini, yaitu dengan mengunjungi museum-museum yang ada di kota kamu. Museum mungkin tidak akan seramai kafe atau warung kopi, tapi paling tidak di sana kamu akan menemukan beberapa orang, walaupun hanya 1-5 orang, yang benar-benar paham dan berminat sama dengan apa yang kamu minati. Dan ketahuilah, semakin sering kamu mengunjungi museum tersebut, kamu akan berkecenderungan lebih sering untuk melihat orang yang sama. Karena orang cenderung untuk selalu mengunjungi museum jika dia adalah orang dengan tipe yang sama dengan yang kamu miliki. Dan lambat laun, kamu pasti akan menemukan momen-momen di mana kamu akan diharuskan untuk berbicara dengan orang tersebut dan momen-momen yang tepat untuk kamu manfaatkan untuk mendekati orang tersebut. Tempat yang ke-11 untuk si penyendiri tentu saja adalah perpustakaan. Tentu saja kita tahu bahwa orang Indonesia itu sangat tidak menyukai membaca buku. Tapi tidak semua dari kita tidak menyukainya. Justru seorang penyendiri cenderung untuk menyukai membaca buku, melebihi dari orang pada umumnya. Maka dari itu, jika kamu adalah seorang penyendiri, kamu akan menemukan orang yang benar-benar tepat dan cocok untuk diri kamu di perpustakaan. Karena di situ kamu pasti akan menemukan orang-orang dengan kegemaran yang sama dengan kamu, yaitu membahas tentang topik-topik yang luas dan beraneka ragam. Karena sejujurnya, orang yang cerdas dan pintar dan paham tentang banyak hal dan ilmu selalu menginginkan pasangan yang seimbang, di mana orang tersebut bisa mengikuti jalan pikiran dan jalan pembicaraan dari yang dia miliki. Maka dari itulah perpustakaan bisa menjadi tempat yang sangat tepat dan cocok. Karena hanya orang-orang yang cerdas dan pintar yang mau mengunjungi perpustakaan dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau tugas dari luar seperti dosen dan guru. Maka dari itu, kunjungilah perpustakaan yang ada di kotamu.
Tempat yang ke-12 untuk bisa menemukan jodoh bagi si penyendiri adalah galeri lukisan atau pameran lukisan. Tidak semua penyendiri memang menyukai hal ini, tapi kebanyakan selalu menyukai keindahan dan suka sekali untuk membaca nilai-nilai tersembunyi dari sebuah lukisan. Taruhlah sebuah lukisan bernama Salvator Mundi, yang mana merupakan lukisan termahal di dunia saat ini. Menilik arti dari sebuah lukisan memang bukanlah hal yang mudah. Namun menyukai lukisan dengan karakter tertentu akan membuat kita memiliki kelas tertentu juga. Dan kamu yang merupakan penyendiri dan menyukai lukisan-lukisan, kamu bisa mencoba untuk menemukan pasangan yang cocok untuk diri kamu di pameran-pameran lukisan atau pameran-pameran seni lainnya. Kamu bisa mengunjungi galeri-galeri yang ada di kota kamu. Dan jika memang tidak ada, kamu bisa mengikuti komunitas melukis yang ada di tempat kamu. Kemudian tempat yang terakhir yang bisa kamu manfaatkan untuk bertemu orang yang tepat untuk kamu jadikan pasangan adalah sosial media. Ya, karena sosial media selalu menunjukkan hobi, kegemaran, kecenderungan, kebiasaan, tabiat, dan kepribadian orang, kamu bisa membaca orang-orang yang memang benar-benar kamu minati atau kamu tertarik kepadanya. Atau mungkin lebih jauh lagi, orang-orang yang memiliki kepribadian yang mirip dengan yang kamu miliki. Kamu bisa mencoba untuk membuka profilnya dan melihat hobi yang dia miliki, kemudian kebiasaan yang dia lakukan dalam bersosial media. Jika kamu adalah orang yang suka mendaki gunung, maka carilah orang atau lawan jenis yang menyukai hal yang sama. Dan tentu saja kamu juga harus berinteraksi dengan orang tersebut. Dan cara yang paling efektif adalah dengan mengomentari story yang dibuat oleh orang tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu dari program Diri. Wassalam.